wahidatan, kecuali kelompok yang satu, Ahlus Sunnah, yang ketika Nabi ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul, Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu kelompok yang dimana aku dan para sahabatku ada di situ. Atau dengan kata lain, kelompok yang mengikuti aku dan para sahabat, wudunya, sholatnya, tayamumnya, manasik hajinya, apalagi tauhidnya, mengikuti Rasul dan para sahabat. Pernahkah Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Kalau tidak, mereka tidak berani. Apa kata Allah, apa kata Rasul dan para sahabat tentang Allah? Berada di mana? Bersemayam di Arsy, diikuti. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan membuang waktu berbuat sia-sia. Apa? Menyatukan kaum muslimin. Ini perbuatan yang sia-sia. Sebab menyatukan kaum muslimin dengan harapan seluruh kaum muslimin bersatu, batal sabda Nabi, sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'ina firqatan, bahwa umatku akan pecah menjadi 73, batal sabda. Mana mungkin sabda Nabi batal? Mana mungkin sabda Nabi batal? Enggak mungkin. Beliau bukan Mirza. Kalau Mirza, iya, omong kosong Mirza yang mengaku Nabi. Allah mewahyukan kepadaku bahwa aku akan nikah dengan dia. Ada wanita cantik sekali, dia naksir, ingin nikah dengan wanita itu. Allah berfirman kepadaku, mewahyukan kepadaku bahwa aku akan nikah dengan dia. Nggak taunya nikah sama orang lain. Gitu. Mirza omong kosong, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, habis itu dia bukannya taubat, ya, bukannya taubat, tapi nanti akan cerai. Setelah cerai nikah sama saya. Ya, putus asa dia, maksain. Ya. Akhirnya sampai dia mati di kamar mandi bersama kotorannya setelah mubahalah dengan Syekh Ahlul Hadis India, Syekh Tanaullah. Wanita ini masih bersuamikan laki-laki tadi. Inilah Mirza, si pendusta. Rasul tidak seperti itu. Ucapan beliau pasti benar. Dan kita saksikan betapa kaum muslimin berfirqah. Muslim tapi mengatakan siksa kubur tidak ada. Muslim tapi mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, tidak bersemayam di Arsy. Muslim tapi melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti kan pecah, berfirqah-firqah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebenaran sabda beliau. Enggak ada ucapan beliau yang tidak terbukti. Ya, yang sudah, yang sedang, dan yang belum. Yang sudah ribuan. Baru kira-kira setengah tahun Nabi wafat. Abu Bakar menyaksikan, saya kira belum sampai setengah tahun, mungkin sekitar 5 bulan, 4 bulan Nabi wafat. Abu Bakar melihat kebenaran sabda Nabi. Adanya orang-orang Islam yang tidak mau bayar zakat, yang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Ya. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan seorang laki-laki yang namanya disebut-sebut oleh Nabi, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Muhadrah. Ya. Dan disaksikan oleh Umar. Bahkan diminta doanya oleh Umar. Bahkan dicari-cari oleh Umar. Umar gak ragu-ragu. Setiap kali datang utusan dari Yaman, rombongan dari Yaman ke Madinah, Umar selalu bertanya seorang laki-laki yang bernama Uwais. Lihat.
Umar wafat, Utsman menyaksikan, Utsman wafat, Ali menyaksikan, Ali wafat, Muawiyah. Terus hampir di setiap zaman ada saja sabda Nabi yang menjadi kenyataan, disaksikan oleh kaum muslimin. Nah, termasuk sekarang. Sekarang kita saksikan puluhan sabda Nabi yang menjadi kenyataan, bahkan sebagiannya kita amalkan. Adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta dihias-hias, disanggul-sanggul, tidak ditutup padahal aurat kan, berjalan melenggak-lenggok. Nggak ada di zaman Nabi, belum ada di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman tabi'in, atba'ut tabi'in belum ada. Sekarang muncul, entah sudah berapa puluh tahun belakangan ini muncul, betul-betul jalannya melenggak-lenggok, dibikin-bikin. Kalau mereka jalan dari kamar ke ruang tamu, ke dapur, jalannya biasa aja. Begitu di panggung itu betul-betul melenggak-lenggok, dibikin-bikin, ya. Bahkan ada gurunya, untuk jalan ada gurunya, dimarahin sama gurunya kalau jalannya salah, ya. Luar biasa, padahal udah bisa jalan, ya. Kalau bayi umur setahun bisa jalan mungkin, ya, udah bisa jalan, masih disuruh diajarin jalan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita saksikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu satu saja di antara sekian puluh yang kita saksikan tentang riba, tentang memberi nama riba dengan yang bukan namanya, memberikan nama maksiat dengan yang bukan namanya, kita saksikan hari ini. Nah, termasuk firqah-firqah ini kita saksikan, yang membuat kaum muslimin porak-poranda, berselisih, tidak bersatu. Firqah-firqah itu, coba kaum muslimin seperti para sahabat semua, salaf semua, ahlu sunnah semua, agamanya sama dengan agama Rasul dan para sahabat, selesai. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah direkayasa, nggak usah bikin persatuan, nggak usah bikin persaudaraan kaum muslimin, nggak usah dinamai ini memaksakan. Dan mereka merekayasa persatuan kaum muslimin dengan membuat nama persaudaraan kaum muslimin biar bersaudara, tapi nama doang, persaudaraan kaum muslimin. Jika antum tahu bahasa Arabnya, ya, persaudaraan kaum muslimin bahasa Arabnya kalimatnya saja, istilahnya saja, ya, bukan disamakan manhajnya, akidahnya. Maka muncul kaidah batil dari mereka. Apa? Nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadilu fima ikhtalafna ba'duna ba'dan. Ini kaidah mereka. Mari kita bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati. Apa yang kita sepakati? Mari bekerja sama. Musuh kita Amerika, Yahudi, sepakat kan? Mari kerjasama. Jadi yang sepakat kerjasama, gitu. Kemudian wa na'tadiru fi ma ikhtalafna ba'duna ba'dan. Yang kita tidak sepakat, saling memaafkan. Ada yang tahlilan, ada yang tidak, saling memaafkan. Ada yang berbuat bid'ah, ada yang sunnah, saling memaafkan. Ada yang mengatakan Allah bersemayam di arus, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, saling memaafkan. Saling memaafkan, hilang sunnah Nabi. Ini kaidah rusak mereka. Ya. Mana amar ma'ruf nahi mungkar, mana kalau begitu caranya? Bahkan murka Allah akan turun, doa tidak akan dikabulkan ketika, nah ini salah satu musibah yang Allah timpakan kepada kaum muslimin. Apa? Berdoa tapi tidak dikabulkan. Kenapa berdoa tapi tidak dikabulkan? Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan. Ya, berbuat bid'ah, berbuat syirik, dia takut tersinggung. Coba berbicara di televisi,
berbicara di mimbar-mimbar Jumat, berbicara di depan umum bahwa mendatangi kuburan-kuburan keramat syirik, minta-minta kepada orang yang sudah mati syirik, dan seterusnya, geger. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Maka dia berisiko berbicara tentang itu. Nah, maka asik berbicara tentang sedekah, asik berbicara tentang ekonomi Islam, asik berbicara tentang akhlak Islam. Ini nggak ada yang marah. Berbicara seperti ini nggak ada yang marah. Ya, bahkan orang Buddha, Hindu, Konghucu senang dengerin. Suruh sedekah, suruh senyum, berakhlak, senang. Berbakti kepada orang tua, sama. Akhlak di muka bumi sama kan? Suruh jujur, suruh amanah, suruh dermawan, suruh berani, suruh ini, suruh itu, sama. Yang beda tauhid. Antum bayangkan, seandainya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dakwah isinya mari senyum, mari sedekah, mari amanah. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab marah apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab tidak marah. Emang Abu Jahal, Abu Lahab gak suka dengan kejujuran, dengan amanah? Tentu suka, siapapun gak ada yang gak suka dengan kejujuran, amanah, sedekah. Ya, ini dakwah memperbaiki umat, bukan menyenangkan umat. Dakwah itu memperbaiki, yang buruk diperbaiki, yang salah dibenarkan. Itu dakwah, bukan menyenangkan umat. Asal dia dakwah, ceramah, umat manggut-manggut, seneng, senyum-senyum, ya. Gak ada dakwah para nabi, para rasul tidak seperti itu. Marah mereka. Siapa yang gak marah? Awal-awal dakwah beliau barangkali hanya Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang gak marah. Umar saja marah. Umar, Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan marah semua dengan dakwah Nabi SAW yang suruh menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Karena menurut mereka, ya Allah gak apa-apa menyembah Allah, tapi jangan ditinggalkan. Lata, Uzza, Hubal, Manat jangan ditinggalkan. Ini kan perantara-perantara antara kami dengan Allah, dengan perantara ini. Kata Nabi, tidak. Langsung, tanpa perantara. Mereka marah dengan dakwah Nabi ini. Kita mau tinggalkan dakwah Nabi demi agar manusia tersenyum, tidak marah. Bagaimana seorang dai mencari ridho manusia, tidak mencari ridho Allah? Bagaimana? Apa pantas disebut dai ketika yang dicari ridho manusia, kesenangan manusia, bukan kesenangan Allah? Ad-da'wah ila Allah, ad-da'wah ila Allah, dakwah itu ila Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Tentu dengan mencari ridha Allah, tidak mungkin dengan mencari ridha manusia. Ya, tentu boleh saja membahas tentang akhlak, membahas tentang sedekah, membahas tentang ekonomi Islam, tapi jangan jadikan itu dakwah utama kita. Dakwah utama kita kaum salaf, tauhid, akidah, manhaj. Sekali waktu tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang ekonomi Islam, ya. Jangan itu terus, ya. Maka Imam Ahmad itu marah. Imam Ahmad gak suka dengan tampilnya Haris Al-Mahasibi. Padahal Haris Al-Mahasibi bukan mengajak kepada zina, khamar, judi, tidak. Haris Al-Mahasibi mengajak kaum muslimin untuk sholat, untuk jujur, untuk amanah, akhlak. Imam Ahmad gak suka. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh pelajaran manhaj, butuh pelajaran akidah, tauhid. Itu di zaman Imam Ahmad, bayangkan. Apalagi hari ini, lebih butuh lagi hari ini. Pelajaran tentang manhaj, tentang akidah sangat-sangat dibutuhkan.